Yang berikutnya mau kita agak detail sekarang, ini masalah watak. Watak ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan dasarnya. Di watak ini memang ada sejak kita di dalam rahim seorang ibu. Makanya dikatakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran kita, tingkah laku, budi pekerti, atau disebut juga tabiat. Bahasa Arab itu tabiat. Ya. Basicnya apa? Di Al-Isra 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kalau bahasa dari genetika, ini ya kita nih membawa gen masing-masing. Dan gen itu ya ada di dalam DNA. DNA ada di dalam kromosom. Jadi kita masing-masing ini ya ada pembawaannya. Jadi ibarat ya setiap orang itu unik katanya ya, kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri ya, ibarat jenis batu, jenisnya tidak berubah tapi bentuk batu bisa diubah ya. Inilah kalau kita bicara watak, dan watak itu ternyata bawaan genetik ya. Jadi ciri khas watak ini diturunkan melalui genetik. Ini ada satu kromosom. Kalau kita belajar tentang kromosom ya, kalau Bapak Ibu teman-teman ingat belajar biologi dulu ya, kalau disebut kromosom XX berarti ini kromosom seksnya perempuan, XY ini laki-laki. Kok bisa disebut XX? Karena bentuknya gini kayak X memang. Ya, kromosom seks ya, karena kromosom yang lain-lain ada ini. Kalau perempuan kromosom seksnya itu ada bentuk dua seperti ini, makanya disebut XX. Laki-laki ini ada X kayak gini dan ada satu kayak gini. Ilmuwan tadinya bingung ini mau disebut apa ya, cuman ya ini karena sudah disebut X ya sudah kita bilang aja Y. Walaupun nggak Y banget, tapi ya udah kita bilang Y gitu. Di dalamnya ini dia ada tali-tali kromosom, ada DNA, nah di dalam DNA ada gen. Ya. Dan ini di sini isinya bukan dari ayah ibu kita saja, tetapi leluhur kita 7 ke atas. Bukan hanya bentuk wajah, bentuk kulit, bentuk rambut, bentuk tinggi badan dan sebagainya, tapi juga masuk di sini bentuk watak. Bahkan mungkin juga ya, kalau ada orang misalnya merasa, aduh saya genetik nih asma saya gitu ya. Nah itu juga dibawa di dalam kromosom ini gitu. Hipertensi misalnya, saya turunan hipertensi, sebenarnya bukan hipertensi yang menurun, tetapi jenis pembuluh darahnya yang lebih kaku itu yang menurun dari genetika. Tapi kalau misalnya ya pola makan baik, pola hidup baik, maka ya nggak jadi hipertensi juga walaupun pembuluh darahnya kaku gitu. Diabetes juga begitu, mungkin pankreasnya secara genetik produksi insulinnya memang tidak sebanyak yang standar gitu. Cuman kalau pola makan, pola hidup, lifestyle-nya ya sangat-sangat oke gitu ya, nggak semuanya kebablasan, nggak berlebihan, maka hormon insulinnya tetap cukup. Itu semua dibawa oleh kromosom ini, termasuk watak tadi, ya, dan juga bakat. Pendekatan sekarang yang populer itu adalah dari Florence Littauer. Ini bukunya banyak, kalau di Indonesia bentuknya kayak gini, ya. Di luar negeri juga banyak sekali. Ya, saya juga sudah baca semuanya ini, maka kayak gini nih pendekatannya. Walaupun sebetulnya secara keilmuan, ya personality atau watak atau kepribadian itu ranahnya teman psikolog. Secara keilmuan, tetapi karena kita dituntut untuk cepat menjembatani perbedaan-perbedaan, maka kita disuruh cepat juga belajar secara populer. Saya katakan secara populer, yang simple. Jadi teman-teman hari ini juga kita mendeteksi watak masing-masing secara populer. Bila nanti bingung dan sakit berlanjut kebingungannya, silakan hubungi teman-teman psikolog gitu. Ya, nah ini kita bikin kesepakatan dulu, kalau enggak nanti bingung sendiri. Baik, sebetulnya mendeteksi watak juga bisa pakai alat yang namanya foto aura ini ya. Mungkin di Norwegia tentu ada ya, kalau di Indonesia juga ada tapi memang tidak banyak ya. Tempat kami ada di Klinik Sunter ada ini, dan biasanya terteranya gitu atau tertangkapnya gini. Jadi ada badan selulernya, terus ada badan bioplasmiknya. Ya, warna yang semburat biru, kehijauan, keunguan ini biasanya orang bilang sebutnya introvert. Ya, wataknya introvert. Warna yang lebih colornya orange ke merah atau ke kuning, ini extrovert. Tapi ada lagi tuh watak satu lagi ambivert, itu bisa antara kuning hijau kayak gitu, ya, atau merah kebiruan, itu ambivert. Jadi terdeteksinya lewat foto aura ini, lewat monitor kayak gitu. Ya.
Nah, kemudian kita lihat dulu otak manusia dari atas. Ya, ini hidung kita ya, ini otak besar nih. Dia terbelah dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Jadi kalau dari atas otak kita kayak gini, ada apa sih di dalamnya? Di dalamnya itu, terutama bagian tengah di sini yang kita sebut parietalis. Ya. Saya kasih lihat gambarnya dari samping kiri ya, warna kuning ini. Nah, disinilah ada program-program watak dan bakat itu. Di sini. Itu bahkan disebutnya inilah yang program bawaan tuh di sini. Ada watak pembawaan dan juga ada bakat di sini. Bentuk programnya kayak apa, Bu Aisyah? Programnya itu terbentuk ya, bentuknya itu dalam sel-sel neuron ini atau sel otak nih, neuron kayak gini. Mohon maaf, mohon izin, saya kasih lihat gambarnya. Nanti di sini nih, ini neuron kita di lobus parietalis sudah ada data-datanya ya dari Allah. Kenapa? Karena genetik tadi. Ya, genetik dari leluhur kita. Sudah ada data-datanya. Ya, sudah ada sistem juga. Tinggal kita akses. Tinggal kita sambung-sambungkan. Demikian juga bakat. Maka sebetulnya kita lahir itu sudah membawa watak dan bakat. Tinggal kita akses gitu. Cuman kalau bakat ini tentu lebih spesifik lagi ya, karena kita bicara bakat, satu saat nanti kita bicara bakat, hari ini kita watak dulu, karena watak saja ini cukup panjang ceritanya. Nah, di sini. Kalau yang isi otak manusia itu dilambangkan seperti kertas, kemudian orang tuanya yang mewarnai, yang bagian mana Bu Aisyah? Yang ini. Lobus frontalis, terutama yang di depan sekali. Persis di belakang dahi. Kita sering sebutnya prefrontal cortex. Ya. Mungkin tidak usah dihafal, tapi tahu aja, oh di depan gitu. Dia sistem sudah ada, data-data yang belum ada. Itulah kita belajar. Lewat mana? Lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat pengucapan, lewat penghiruan. Kita bisa membedakan ya bau wangi dan yang terasi gitu ya, kemudian peda, ikan peda gitu ya, atau apa saja itu bisa ditangkap oleh hidung juga gitu. Pengecapan juga manis, asin, ucapan juga, penglihatan, itu nanti ditangkap oleh indera, termasuk tadi ya, perabaan, itu dibawa sistem saraf lagi masuk ke sini gitu. Nah itulah nanti terisi neuron ini dengan data-data. Berkaitan dengan watak, kita tuh ada watak bawaan, tapi karena kita lahir, kemudian kita lihat kanan kiri kita, lihat ibu kita, lihat ayah kita, ya, atau lihat teman kita, atau pada saat sudah berkeluarga, lihat suami, maka ada pembelajaran yang ditangkap oleh mata dan pendengaran dan yang kita rasa dari orang-orang sekeliling, itu nanti masuk di lobus frontalis sini. Sehingga kita seolah-olah merasa, ya, kalau nanti tes watak ya, tes watak, kok aku wataknya semuanya ada ya? Itu betul. Namun, watak yang asli itu yang kita sebut watak pembawaan, dia sudah ada dari sananya, berarti dia lebih kuat. Adapun yang masuk di sini, ini namanya watak pembelajaran. Karena kita belajar, karena bersama-sama terus suami misalnya, bersama-sama teman yang sebetulnya watak pembawaannya berbeda. Tapi karena kita tangkap mata kita, telinga kita, ya sentuhan kulit, dia masuk di sini. Jadi seolah-olah kita belajar watak orang lain itu. Nah, ini di sini. Sehingga seringnya nih, usia kita nih yang sudah 30 tahun ke atas, pada saat nanti tes watak, merasa, saya kok ada 4-4-nya ya? Atau kok saya senang 4-4-nya ya? Tentu saja, karena 2 watak pembawaan dan 2 watak pembelajaran. Ini perlu saya kasih tahu dari awal, supaya nanti pada saat tes watak ini, ya lebih paham. Bu Aisyah, kita kan nggak pernah belajar watak. Kok bisa ya dapat pasangan tuh yang berbeda wataknya? Satu sisi kah atau 2 sisi? Nah, itu kerennya itu. Pada saat mulai kita berniat untuk ya Allah pertemukan jodohku, maka watak bawaan kita dia terakses, dia nyala. Dan kemudian ya di dalam otak ini karena ada listriknya, maka dia membentuk gelombang. Nah, ini dia. Sehingga program watak seseorang mencari watak soulmate-nya lewat vibrasi gelombang di otak. Dan kita tahu tubuh kita ini bisa menarik. Karena dia ada magnetnya di tubuh kita. Kenapa? Karena ada sel darah merah, di situ ada zat besi, ada magnesium. Karena jalan terus itu ya mineral di dalam tubuh kita, istilahnya terpolarisasi, makanya jadi magnet. Itulah kita pada saat kita pencarian jodoh, karena kita sudah niatkan tadi, maka ini nyala ini dan ditariklah ya watak jodoh yang berseberangan tadi. Tapi dalam konsep jodoh masih bisa kita memilih. Mau dapat orang Jawa kah misalnya, seperti saya orang Bugis ya, waktu kecil nggak tahu kenapa saya bilang pokoknya saya mau nikahnya sama orang Jawa gitu. Nah itu boleh memilih. Tapi yang ditariknya itu senantiasa adalah watak yang bertolak belakang dengan watak saya.
Karena mulai nih tarik-tarikan gitu. Inilah makanya belum belajar watak, tetapi secara fitrah, secara alami, maka watak suami istri itu soulmate, belahan jiwa.